Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Akbar. Saya dari kelas 12.1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab evolusi. Evolusi berasal dari bahasa Inggris evolution, yang berarti perkembangan. Dalam ilmu biologi, evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang sangat panjang. Salah satu contoh peristiwa evolusi yaitu evolusi pada kuda. Perkembangan ukuran tubuh kuda yang semula seukuran kucing butuh waktu puluhan juta tahun untuk mencapai ukuran kuda modern saat ini. Pada mekanisme evolusi terdapat 5 poin. Yang pertama, mutasi, seleksi alam, rekombinasi gen, migrasi, serta genetic drift. Yang pertama, mutasi. Mutasi adalah perubahan bentuk DNA suatu organisme yang diturunkan langsung melalui gamet dan segera mengubah semua kumpulan gen menjadi bentuk populasi. Yang kedua, seleksi alam. Menurut The American Heritage Science Dictionary, seleksi alam adalah suatu proses di mana organisme-organisme yang lebih baik penyesuaiannya terhadap lingkungan akan menghasilkan keturunan yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Yang ketiga, rekombinasi gen. Proses rekombinasi genetik adalah salah satu mekanisme utama dalam pewarisan sifat-sifat genetik dari generasi ke generasi. Dalam prosesnya, melibatkan pertukaran atau percampuran materi genetik antara dua molekul DNA atau kromosom yang berbeda, yang dapat terjadi selama pembentukan sel-sel reproduksi atau melalui teknik rekayasa genetik. Yang keempat, migrasi. Proses perpindahan lingkungan bagi makhluk hidup dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Ini dapat menyebabkan perubahan genetik dan evolusi spesies. Yang kelima, ada genetic drift. Genetic drift adalah perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi secara acak dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang pertama, variasi individu. Variasi individu adalah perbedaan ciri-ciri fisik, perilaku, atau genetik di antara individu dalam satu spesies. Variasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mutasi, rekomendasi gen, dan lain-lain. Salah satu contoh hewan pada variasi individu ini adalah burung finch, variasi bentuk paruh dan jenis makanan. Kedua, fosil. Fosil merupakan sisa-sisa binatang dan tumbuhan pada masa lampau. Pengamatan terhadap fosil menunjukkan adanya evolusi, misalnya membandingkan struktur tubuh hewan yang sudah menjadi fosil dengan hewan yang masih ada saat ini. Yang ketiga, homologi dan analogi organ tubuh. Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang memiliki bentuk asal yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga memiliki fungsi yang berbeda. Contoh homologi seperti sayap burung homolog dengan tangan manusia. Analog adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Contoh, sayap serangga dengan sayap burung. 4. Embriologi perbandingan. Embriologi perbandingan. Embrio adalah tahap awal perkembangan organisme multiseluler, mulai dari pembuahan sel telur hingga penetasan. Cabang embriologi yang mempelajari persamaan dan perbedaan gambaran pada struktur embrio dari berbagai spesies yang berbeda dan umurnya sama. 5. Petunjuk organ tubuh sisa. Organ sisa atau vestigial adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi, namun masih terdapat pada tubuh manusia hingga sekarang.
Organ ini telah lama dianggap sebagai bukti pendukung teori evolusi, di mana organ tersebut tak punya fungsi dalam kehidupan manusia. Namun, para ahli kedokteran menemukan bahwa organ sisa nyatanya punya fungsi dan peran yang sangat penting. Contohnya, tulang koksigeal disebut sebagai bekas ekor manusia. Namun, teori menyebutkan bahwa seiring proses evolusi, manusia mengalami kehilangan ekor dan menyisakan tulang koksigeal. Nyatanya, tulang yang berada di ujung bawah dari ruas tulang belakang ini sangat vital untuk menyangga tulang-tulang di sekitar panggul. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.